Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Media Pembelajaran Geografi yang beranggotakan saya sendiri, Ellen Widi Mulia, dan dua rekan saya, Anggun Febi Nurmalasari dan Devrila Safitri, akan menjelaskan materi mengenai jenis dan klasifikasi media pembelajaran. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama adalah jenis media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ada beberapa jenisnya, antara lain yang pertama media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Macam-macam media visual. Yang A, gambar atau foto. Gambar di atas adalah salah satu contoh dari media visual. Jadi, fungsi media gambar di atas adalah mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar dan juga agar tercapainya tujuan belajar. Yang B, peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar yang menyajikan atau menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antar konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran dan dirangkum. Yang C, media proyeksi. Transparasi OHP merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa. Yang D, grafik. Grafik adalah media visual berupa grafik dan penyajiannya menggunakan titik-titik atau garis-garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan. Jenis media yang kedua adalah media audio. Media audio adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengar saja. Macam-macam media audio. Yang A adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penerapannya menggunakan indera penglihatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, B. Radio. Radio adalah media visual yang berupa benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Yang C. Alat perekam pita magnetik. Alat ini merupakan media belajar berbasis audio dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Peran atau fungsi alat perekam pita ini dalam media belajar adalah dapat dipergunakan untuk merekam suara atau data sehingga dalam penyampaiannya pendidik dapat memutarnya kembali. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Menurut Jamara, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset, film suara. Yang kedua, audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara. Ada juga media pembelajaran menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Arif Sadiman 2018-28. Menurut Arif, media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 macam, antara lain, yang pertama media audio, yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Yang kedua, ada media grafis, yaitu media yang berkaitan dengan media visual, seperti gambar, sketsa, diagram, dan lainnya. Yang ketiga ada media proyeksi, yaitu media visual yang memproyeksi pesan, seperti film bingkai, film rangkai, dan yang lainnya. Yang kedua menurut Sell dan Glasgow.
Ada dua klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli ini, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Yang pertama, media tradisional. Itu berupa visual diam yang diproyeksi, visual yang tidak diproyeksi, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksi, media cetak, permainan, dan media realita. Yang kedua, media teknologi mutakhir. Dibagi menjadi media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Selanjutnya, yang B, klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Setyosari dan Sikabuden 2005 mengemukakan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan bentuk dan ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, memiliki panjang dan lebar, dan media pembelajaran dua dimensi hanya bisa diamati dari satu arah pandangan saja. Yang kedua, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Yang ketiga, ada media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya. Sulaiman mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera sebagai berikut. Pertama yaitu media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi. Kemudian media visual, dia terbagi dua, yaitu media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. Selanjutnya media audio visual, yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media. Kemudian ada media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual dalam kelas. Kemudian ada media audio still visual, yaitu media lengkap kecuali penampilan motion atau gerakannya tidak ada. Selanjutnya yaitu media audio semi motion, yaitu media berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata. Kemudian R. Murid Thomas mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan pengalamannya yang digolongkan media pembelajaran ke dalam 3 jenjang pengalaman. Pertama yaitu pengalaman langsung, berupa pengalaman dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua yaitu pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda berwujud model tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekam atau objek kejadian. Selanjutnya yaitu pengalaman dari kata-kata, yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata dari media perekam dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Selanjutnya Gerlach dan Eli mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Media pembelajaran yang penggunaannya secara individual seperti laboratorium bahasa, IPA, IPS, serta laboratorium pusat sumber daya belajar. Kemudian media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok seperti film dan slide. Kemudian media pembelajaran yang penggunaan secara massal, contohnya televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian Rudy Bratz mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan 1. Media audiovisual gerak, media audiovisual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan yang terakhir yaitu media cetak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.